So, tanpa buang waktu, yuk kita tuntas satu persatu. Kita kupas. Halo bro, bareng gue Adit di Bin S. Di video kali ini, gue mau bahas tentang manusia hayalan. Apa bedanya dengan manusia biasa? Manusia hayalan di sini adalah sekelompok atau individu yang bisa dibilang agak nyentrik gitu kali ya. Nah, nyentrik di sini adalah dalam artian karena tingkah laku, tindak tanduk yang dianggap tak biasa dan atau di luar nalar manusia normal pada umumnya. Misalnya, mereka menganggap dirinya spesial lah, utusan Tuhan lah, jelmaan dari malaikat lah, atau bahkan menganggap dirinya nabi atau rasul terakhir di muka bumi ini. Nah, yang pertama yang akan gue bahas yaitu Lia Aminuddin atau yang dikenal sebagai Lia Edan. Lia Edan maksudnya. Nah, beliau lahir di Jakarta 21 Agustus tahun 1947. Umurnya sih kira-kira 72 tahun ya. Nah, dia itu adalah wanita yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Wow, keren. Iyalah, katanya sih untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan yang baru, melanjutkan 3 agama samawi, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. FYI, yang gue kutip dari Komwiki nih, Lia Edan ini dulunya seorang perangkai bunga yang tampil di acara TVRI pada tahun 1980-an gitu deh. Terus, doi mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah pada bulan Desember 1997. Nah, katanya, dia ngalamin peristiwa goib gitu. Konon, dia udah ketemu sama malaikat Jibril. Set, aja gile. Mantep nggak tuh? Nah, terus malaikat Jibril itu ngasih wahyu ke dia. Usut punya usut nih, bro. Nama komunitas doi yaitu Kerajaan Tuhan. Ada sedikit fakta yang mencengangkan nih tentang doi. Jadi, doi pernah ngirim surat ke pejabat diantaranya Pak Jokowi, Presiden Obama, Direktur NASA, ke KPK, Yusuf Kala, Ahok, dan lain-lain. Nah, di dalam surat tersebut, katanya sih berisi peringatan akan terjadinya gempa besar pada akhir Mei tahun 2015 di Indonesia. Wong Edan, asli gestrek nih orang. Oh iya, kalau kabar Lia Edan ini sekarang gimana ya? Setelah sekian tahun berlalu, ternyata nih komunitas doi masih berjalan bro. Tentunya masih ada pengikutnya. Bahkan ya, pada akhir tahun 2017, komunitas kerajaan tersebut mengunggah foto-foto merayakan tahun baru. Wow, masih barbar juga nih bro. Oke bro, sekarang kita lanjut ke kakek-kakek yang satu ini. Enggak, bukan itu. Nih maksud gue nih. Ada yang masih ingat sama doi nggak bro? Jadi, doi itu adalah Eyang Subur, atau yang biasa dipanggil Eyang saja. Lahir di Jombang, 12 Desember tahun 1946. Berarti umur doi udah 73 tahun bro. Beliau adalah seorang pengusaha, korektor kristal, sekaligus penasihat spiritual. Badukun kali ya. Nah, yang kemudian terkenal atau viral akibat kejadian konflik dengan Adi Bing Slamet. Dan pelaporan juga nih ke MUI atas tindakan perdukunan dan penyebaran ajaran sesat. Tapi nih bro, doi melalui pengacaranya membantah laporan tersebut. Malah nih ya, melaporkan balik Adi Bing Slamet atas dugaan pencemaran nama baik. Selain dilaporkan oleh Adi Bing Slamet, yang satu ini juga pernah dilaporkan oleh muridnya, yaitu Arya Wiguna. Masih ingat kan? Dengan sumpah demi Tuhan! FYI bro, katanya kalau doi itu pernah nikah sebanyak 25 kali. Wow, serius? Lah gue sekali aja belum. Curcol bro. Dan katanya si Eyang ini pernah memiliki 8 istri sekaligus. Terus ada yang ngelaporin ke MUI karena menyimpang dari ajaran agama. Ya iyalah, nyampe 8 gitu. Tapi nih bro, Eyang Subur punya channel YouTube. Udah ada sekitar 20-an video gitu deh. Nah, di channel Eyang Subur berisi cucunya, lagu, dan dance gitu deh.
Silahkan subscribe bro. Selanjutnya, kita akan bahas kerajaan yang belum lama ini sangat hits kills. Dan satu klan sama gue nih, yaitu Sunda Empire. Elah, ayah wae maneh. Jadi katanya, Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, berdirinya ini sejak 324 tahun sebelum Masehi. Sejarah ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal The Heron ke-17 Sunda Empire, yaitu Rangga Sasana. Nah, dengan menggebu-gebu di acara Indonesia Lawyers Club. Nama asli dari Rangga Sasana adalah Edi Raharjo. Buset, Rangga dari mananya ya? Rangga DC tuh. Kalau kita lihat, doi menyerupai petinggi militer asli bro. Dengan tanda kepangkatan, baret, dan juga mengaku sebagai jenderal NATO. Buset, bintangnya berapa ya? Bintang 10 juga bisa, bro. Oh iya ya, dia mah bebas nggak ada aturan. Tidak hanya itu bro, mereka juga ngaku bagian dari PBB. Apalagi kalau kita lihat dari kartu identitas anggota Sunda Empire ini bro. Nah di situ tertulis United Nations dengan logo PBB. Dan untuk jadi anggotanya cukup dengan bayar Rp350.000. Kali aja ada yang minat bro. Oke bro, biarkan si Edi Raharjo dan kawan-kawan ini berwisata. Sekarang kita akan bahas Ahmad Musadek. Nama Ahmad Musadek atau ex-guru olahraga ini adalah makhluk yang mengaku sebagai nabi baru sekaligus pendiri gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Gavatar. Gerakan ini kemudian dianggap sebagai aliran baru Islam dengan jumlah pengikut lebih dari 65.000 orang dan menjadikannya sebagai salah satu nabi paling populer di Indonesia. Wah, gila ya bro. Kayaknya sih ini cocok dinikahin sama Lia Eden. Sama-sama gestrek. Ahmad Musadek sekarang sedang mengurung diri di kamarnya bro. Sejak tahun 2017. Jadi doi divonis 5 tahun penjara. Sementara Andri Cahya, anak Musadek, dihukum 3 tahun penjara. Karena ajaran yang digaungkannya menodai ajaran Islam. Nah dalam ajarannya tersebut tidak mewajibkan sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Gile-gile. Ini bisa masuk ke neraka lewat jalur prestasi bro. Oh iya, kita balik lagi ke nasib organisasinya. Organisasi Gavatar masuk ke dalam organisasi yang terlarang. Dan setelah kasus itu, nasib anggotanya sempat menjadi korban intoleransi, diskriminasi, dan kejahatan terhadap kelompok minoritas. Ya, pada tahun 2016, pemerintah harus mengungsikan dan kemudian memulangkan hampir 150 ex-Gavatar karena kekhawatiran terjadi konflik. Sekarang kita balik lagi ke kerajaan halu lainnya bro, yaitu Keraton Agung Sejagat. Keraton ini berpusat di desa Pogung, Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo. Gerakan ini didirikan oleh Toto Santoso bersama Fani Aminadia pada tahun 2018 dan memiliki anggota sekitar 450 orang yang tersebar dari Lampung sampai Purworejo. Untuk bergabung ke keraton tersebut, para pengikutnya dikenakan biaya admin dari 3 juta sampai 30 juta dengan diiming-imingi jabatan yang tinggi dan gaji yang berbentuk dolar di sebuah bank di Swiss. Buset, gila ini mah cuan namanya. Toto Santoso yang mengklaim sebagai Raja Keraton Agung Sejagat ternyata nih pernah bergabung dalam Sunda Empire nih bro. Hai, buka cabang nih. Sekarang nih bro, nasib Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yaitu Toto Santoso dan Fani Aminadia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan disangkakan polisi pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang berimbas pada keonaran di masyarakat serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ini mah cuannya kotor sih. By the way, kondisi bekas kerajaan tersebut sekarang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Bahkan nih bro, Pemprov Jateng berencana menjadikan bekas keraton tersebut sebagai destinasi wisata. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jateng yaitu Ganjar Pranowo saat mengunjungi TKP. Bagus sih bro, jadi nih nanti masyarakat bisa main raja-rajaan sama ratu-ratuan di sana. Kapan-kapan bolehlah kita kuy ke sana. Stop dulu bro, jadi raja-rajaan sama ratu-ratuannya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi.
Gak kalah gokil nih bro. Doi adalah makhluk yang lahir pada tanggal 28 April tahun 1970. Ngakunya sih pernah kuliah di Malang, namun drop out. Kayak yang punya Facebook sama Microsoft bro. Jauh dari kampus, tapi beda nasib. Konon katanya, dia memiliki ilmu mendatangkan uang secara goib. Nah, sebuah sumber mengatakan, sejak SMP, Doi memang suka berburu ilmu kejawen bro. Kegiatan pemburuan ilmu tersebut semakin meningkat ketika ia lulus SMA. Dia berguru kepada Kiai Gung Slamet, cicit dari Raja Sumenep Bindoro Said, yang merupakan keturunan dari orang Linuih dari Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Barulah setelah itu, taat pribadi menimba ilmu ke Abah Ilyas sebagai pimpinan salah satu pondok pesantren di kawasan Brangkal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Orang yang memiliki nama asli taat pribadi tersebut mendirikan padepokan bernama Dimas Kanjeng, yang mengambil konsep mirip pesantren tapi agak nyeleneh. Dia mendirikan sejak tahun 2010 di Dusun Sumber Cengkelek, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Para pengikutnya diminta untuk membayar uang mahar sebagai pancingan untuk digandakan menjadi 1000 kali lipat. Set. Ada juga nih bro, perintah nyeleneh dari makhluk ini dengan memerintahkan santrinya untuk berburu ayam di hutan Gunung Semeru tanpa alat, menangkap setidaknya 200 ekor udang di petilasan Gajah Mada, serta wajib membeli seutas benang 15 cm yang disebut juga tali Alibaba seharga 200.000. Wah, cuan lagi ini mah bro. Nama Dimas Kanjeng ini bro mulai muncul ke permukaan saat tersandung kasus pembunuhan dua orang bernama Hidayah Ismail dan Abdul Ghani. Jadi nih kronologinya bro, dua orang sultan ini merasa tertipu karena telah membayar atau menyetorkan uang sekian M Ember kali untuk digandakan. Namun, ember tersebut tidak juga berhasil digandakan. Dan bahkan, uang mahar itu tidak juga dikembalikan utuh. Mereka kemudian mengancam akan membongkar aksi Dimas Kanjeng yang berkedok sebagai pimpinan padepokan Bong Goib Dimas Kanjeng ke polisi. Nah, berawal dari situlah mereka berdua dibunuh. Aneh ya bro, sekonyol-konyolnya aliran atau organisasi, ada aja pengikutnya. Sekian dulu bro, untuk video kali ini. Nanti di lain kesempatan, kita bisa bahas lagi manusia hayalan-hayalan ini. And see you!